Assalamualaikum, selamat siang Baraya. Biasa kegiatan di Sinararum pada hari ini kita ngegero indukan-indukan domba yang usia anaknya di atas 1 bulan ke atas. Ini yang keempat udah kita gero, tadi ada sebelumnya. Dan mungkin dari beberapa Baraya ada yang bingung masalah beternak domba itu harus gimana gitu. Itu sebenarnya tergantung lingkungan, tergantung pasar juga gitu. Kalau kebetulan di kandang kami ini, Sinararum ini, di Sukasari ini sebenarnya lebih banyaknya ke domba Garut, bukan ke domba sayur. Jadi lebih banyaknya ke domba Garut, karena di sini dekat lapang juga, suka ada diadakan kontes juga. Jadi cenderungnya orang-orang sini, penduduk sini, dan saya pribadi bermain di domba Garut. Karena di domba Garut itu banyak keuntungannya yang udah pernah saya alami. Kita memiliki beberapa market atau pasar. Pasar yang pertama itu ada pasar namanya pasar tangkas, pasar penghobi, dan juga daging di sini. Jadi dalam domba Garut itu nggak semuanya bagus turunannya. Kadang-kadang ada juga yang apkir. Seperti ini nih, anak 3. Di domba anak 3 ini sebenarnya kalau secara bermain domba Garut, ini hanya ada satu jalurnya yang lumayan potensial gitu loh. Nah ini yang potensial ini potensial menurut saya. Jadi ini ada indukan anak 3, jantannya 2, betinanya 1. Dan ini ada juga yang potensial menurut ya pengalaman kami di sini. Nah ini yang potensial ini. Nah ini potensial. Jantannya ini kalau menurut kami ini potensial karena dia dari warna, tanduk, postur tulang, dia mapan untuk ke lapang. Tapi ya ini hanya prediksi kita dari kecil, cuman kita nggak tahu perkembangan ke depannya. Tapi secara physically ini mapan untuk ditangkas. Nah walaupun satu pegaran ini dia nggak kurang. Jadi ini disebutnya apkir, kurang ini. Tanduk dia kalah, postur badan dia kalah, ribennya dia nggak, jadi istilahnya banyak flek. Nah lihat, banyak flek dia. Kalau itu netes aja ribennya, ini banyak flek. Jadi satu turunan itu nggak semuanya bagus. Dan nggak semuanya juga jelek. Ada kadang-kadang yang bagus, ada kadang-kadang yang jelek. Jadi pasar kita, market kita itu kalau yang bagus kita masukin ke tangkas, ke pesta-pesta pestop. Kalau yang kurang bagus ya kita masukin ke daging. Karena kalau di daging juga, hitungan daging domba Garut itu bobotnya bisa lebih dari 60 dibanding dengan domba sayur. Jadi kalau betina ini satu ini walaupun pemijahnya bagus, nggak semuanya turunannya bagus. Tetap kembali lagi milik kita. Kadang-kadang ada yang bagus satu, jelek satu. Jadi nggak usah takut, jelek gimana nih pasarannya. Nggak usah takut. Kita udah punya marketnya masing-masing. Ada namanya ke sayur, ke daging, ada yang namanya kita ke kontes, ke tangkas. Syukur-syukur bisa masuk ke penghobi. Kalau penghobi itu kan yang dilihat good looking, penampilannya bagus, warna bagus, tanduk bagus, dan itu harganya kan lumayan. Tapi hampir jarang kalau untuk di penghobi, hanya ya segelintir orang. Tapi nggak menutup kemungkinan akan ada. Kalau ke tangkas ya pasaran tangkas, kalau memang ke daging ya pasaran daging. Jadi domba Garut itu yang udah pernah saya alami, pasarannya sangat mudah. Nanti kalau kita lihat lagi di dalam ada beberapa juga yang betina gitu. Jadi betina ini ya kita sortir lagi dari tulangannya. Kadang-kadang dia ada yang mencetak ke indukan, ada yang mencetak ke jalu. Ya gimana posisi genetik si betinanya ini. Domba Garut ini kan saya cukurin. Kenapa dicukurin? Biar dia suatu saat indukannya dicukurin ini kan mempermudah anaknya susu. Terus juga ada penyakit atau kutu di situ. Jadi nggak menular ke anaknya. Karena kebanyakan anak sakit, anak itu kurang sehat. Karena dari bulu indukannya ini udah mengandung banyak kutu biasanya.
Dan posisinya kalau memang dicukur gini biasa kan dipijah, itu bagus. Cuman kalau di tempat kami di Sinar Arum, berhubung ini anaknya 3, walaupun dia birahi kita belum pijah. Karena apa nggak kita pijah? Kita menjaga kualitas anak. Jadi biar dia tetap anaknya ini maksimal pertumbuhannya selama 3 bulan, full susu dari indukan. Kalau dia indukan kita pijah, dia akan ngerasa di dalam ini ada janin, jadi menyusui ke anaknya ini kurang. Jadi biarin aja dulu kita pijak, kita cukurin, kita bersihin, kita rapihin biar dia anaknya susunya maksimal selama 3 bulan full. Setelah 3 bulan otomatis badan si indukan ini nggak akan bagus, dalam arti nggak akan bagus, namanya domba habis menyusui itu badannya akan orot atau berkurang. Dan kita bebenah lagi badannya, setelah badannya bagus lagi, bulat lagi, baru kita pijah. Itu untuk menjaga kualitas di Sinar Arum ini. Jadi anak 1, anak 2, anak 3, anak 4, anak 5 ada batasan-batasan pemijah. Kalau anak 1 begitu dia lahir 40 hari dia birahi bisa dipijah dan anaknya cuma 1. Kalau anak 2 bisa. Kalau anak 3 ke sana atau perhitungan indukan prolipik, rata-rata kita menyusuinya tuh 3 bulan full. Setelah itu 1 minggu atau 2 minggu indukannya kita geroh atau kita kasih pakan bagus, nutrisi yang bagus penuhi. Setelah itu baru kita pijah. Untuk menjaga kualitas anak, indukan tetap sehat dan nggak ada namanya prematur insya Allah. Tapi itu semua kembali lagi ke perawatan. Mungkin Baraya bertanya ya, kenapa setiap indukan domba yang nyusuin itu loh kok badannya kurus? Sebenarnya nggak semua, tergantung anaknya. Ada yang anaknya 1 itu kalau dia nyusuin secara full 2,5 bulan atau 3 bulan tetap bagus badannya. Yang anak 2 tetap bagus, tapi kalau yang anak 3 itu rata-rata dia ngorot badannya karena nutrisinya terserap sama anak semua. Saya juga punya anak 2 nyusuin juga, tapi badan indukannya habis. Sebenarnya itu bukan suatu hal yang harus dikhawatirkan sebenarnya. Bukan yang harus, wah gimana penanganannya ya, gimana biar dia gemuk. Walaupun dikasih makan banyak, dia nggak akan gemuk karena nutrisinya itu diserap sama anak. Kalau untuk penggemukan, pengembalian proses bentuk tubuhnya kembali normal, itu setelah lepas sapi. Dia bisa dibentuk normal lagi tubuhnya. Tapi selama dia masih menyusui, walaupun pakan bagus, olahan bagus, itu akan kembalinya ke anak. Kecuali memang anaknya udah di sapi, itu bisa cepat. Ini kalau menurut saya, badan ini udah ngorot sebenarnya. Cuman kalau secara hitungan betina, ya dia normal sih sebenarnya. Cuman anaknya ini ya dari 3 ini kadang ada yang kesentet, kadang nggak kesentet gitu. Dalam arti kesentet kurang susu, kan perebut. Karena gini Baraya, susu domba itu ada yang putingnya 2, ada yang 4. Tapi yang dipakai secara untuk menyusui anak itu hanya 2. Nah kalau anak 3 ini otomatis kan perebut. Begitu dia perebut, salah satu nggak kebagian dan indukan ini keburu nyeri atau sakit susunya, putingnya, jadi dia nggak akan kebagian, kali nyusu pada saat dia berdiri. Sekarang kita lihat di kandang yang anak 1, anak 2 sama anak 3 menyusui, kita lihat perbandingan aja, bandingan badannya. Ayo Baraya kita lihat. Kebetulan udah saya geroh juga. Ini yang anak 1 Baraya, kebetulan udah saya geroh indukannya, tapi tetap indukannya posisi badannya stabil karena dia anak 1. Kita coba bangunkan, bangun, biru, bangun. Tuh, posisi badannya stabil dia karena cuma anak 1. Walaupun dia anaknya nyusu sebanyak mungkin, stabil. Dan anaknya pun beda pertumbuhannya karena anak 1. Tuh lihat, nyusunya bagus anaknya, indukannya pun nggak terlalu kurus, normal kalau menurut saya gitu. Ini kalau memang dia birahi bisa langsung dipijah, karena apa? Anaknya cuma 1, jadi nggak riskan buat kandungan indukannya. Yang bahaya itu kalau anaknya 2 ke atas. Sekarang yang kita lihat anak indukan 2 Baraya. Dan sterilisasi kandang ini kalau memang anaknya indukannya kita gero, kandangnya kita bersihin semua, jadi meminimalisir kuman. Karena penyakit mencret itu pada anak domba itu bukan dari indukan atau apa, tapi dari bakteri, terutama dari salasar ini yang kotor,
banyak kotoran mencet, dia nggak dibersihkan, itu kuman. Dan itu menular, karena itu bisa dikatakan virus atau kuman. Tapi kalau kayak kembung itu enggak, bukan dari salah satu, itu faktor mungkin cuaca dingin atau ekstrim atau gimana, itu kembung. Nah ini anak dua. Nah ini anak dua Baraya. Lihat badan indukannya habis. Tapi anaknya super. Dalam arti super di sini, dia mengalahkan sama anak tiga. Tapi indukannya habis badannya karena nutrisinya diserap sama anak. Walaupun ini saya kasih pakan full, tetap indukannya nggak akan bisa gemuk kecuali memang udah disapi. Karena nutrisinya semua lari ke anak. Jadi nutrisi lari ke anak, dan ini rencananya dari tanda kandang yang sana itu selisihnya hanya beberapa hari. Tapi ini betina, dua-dua anaknya. Tapi super menurut saya, karena dengan anak dua ini kondisinya hampir mengimbangi anak satu. Sedangkan yang habis apa? Badan indukannya benar-benar habis, ngorot. Jadi ini hanya sebatas edukasi aja, kita berbagi sharing pengalaman tentang di kandang Sinararum. Dan di sini juga ada domba. Beternak itu nggak semudah yang kita bayangkan, Baraya, tapi nggak sesulit yang kita bayangkan juga. Beternak itu sebenarnya kalau kita telateni dengan baik, kita mau mencoba itu sebenarnya hal yang sangat enak, Baraya. Nah ini, domba ini dia anak dua, tapi indukannya tetap bagus badannya. Mungkin bertanya, kok bisa? Itu anak dua habis. Ini Danten anak dua, Yalu, posisi anaknya betina sama jantan, dia nggak menyusui dari begitu lahir. Dia dibantu sama susu murni, susu sapi kami bantu. Dia nggak menyusui sama sekali. Cuman udah saya ambil kolostrumnya, setelah saya ambil kolostrumnya, saya minumin ke anaknya, baru saya masukin ke susu murni. Dia badannya bagus, sehat, bulat ini badan. Tapi anaknya ini nggak nyusu. Sebenarnya dia mau nyusu, cuman si indukannya ini geli, dia teken bahasa Sunda nama. Jadi mau disusuna dikenyot sama anaknya, begerdetean dia langsung. Jadi ya nggak nyusuin. Tapi walaupun kami kasih susu sapi murni, dia nggak memusuhi anaknya. Walaupun kami pegang, kami apapun itu dia nggak memusuhi anaknya. Bahkan kalau kami ambil, dia berisik karena mencari anaknya. Ini Danten anak dua. Tuh, walaupun kita pegang seperti ini, tuh, dia tetap mau. Karena apa? Memang Danten ini posisi kadang-kadang dia mau menyusui, kadang-kadang nggak ada juga yang nggak menyusui. Ini salah satu yang nggak menyusui. Jadi beternak itu nggak semudah yang kita bayangin, tapi nggak sesulit juga. Dan biasanya kan kalau udah kita pegang begini anak domba atau kita piara kayak gini, indukannya kan langsung nggak terima. Tapi dia memang karakteristiknya indukannya baik, hanya aja dia masih Danten. Ya saya nggak akan pisahin anaknya, biarin aja. Siapa tahu nanti di usia 1 bulan setengah atau 2 bulan dia mau nyusu, ya nggak apa-apa. Tapi kita masih bantu pakai susu murni. Dan kenapa indukannya nggak saya gero? Karena kalau saya gero indukannya, usia anaknya masih terlalu muda, di bawah 1 bulan. Jadi fungsi bulu indukannya ini untuk menghangatkan. Kalau anaknya lagi dingin apa, dia bisa dekat ke indukannya, fungsi menghangatkan. Tapi kalau yang udah 1 bulan ke atas, ya kita cukur. Karena biasanya kan domba itu 40 hari, walaupun dia udah anakan 40 hari birahi. Siapa tahu birahi ya kita pijahin. Kalau memang bagus badannya kita pijahin, kalau memang enggak ya kita lewatin aja birahinya sampai kita lepas sapi. Jadi itu hanya sedikit kita sharing, berbagi pengalaman, Baraya. Jangan menganggap kami ini mengajari, jangan. Saya juga di sini masih belajar, karena saya ini hanya berbagi ilmu. Yang pernah saya alami, saya sampaikan. Siapa tahu mungkin orang ada yang mau beternak tapi dengan ragu, dengan melihat konten ini mungkin mereka, oh ternyata nggak sesusah itu, bisa dipraktekkan.
Dan kepada senior-senior, kalau memang mungkin dari penyampaian saya ada yang salah atau kurang berkenan, silahkan cek di kolom komentar. Kita saling cross check, memajukan namanya peternak. Jangan ragu, peternak itu harus maju dan harus terima masukan dari siapapun. Mungkinnya sekarang saya ini jarang membuat konten atau apa, karena kebetulan di tempat saya ini masuk musim kemarau, jadi istilahnya rumput itu susah. Jadi waktu kami habis untuk mencari rumput. Kebetulan kami sekarang punya stok, kami ngegero domba, dan alhamdulillah hari ini pun selesai penggerohan. Jadi itu aja mungkin saya sharing dari Sinar Arum ini, semoga bermanfaat. Kepada peternak, tetap semangat, jangan putus asa. Di balik kesusahan pasti ada kemudahan. Di balik kemudahan jangan pernah merasa jumawa. Salam beternak, salam dari Sinar Arum, tetap semangat. Assalamualaikum.